Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab Aku Cinta Nabi dan Rasul. Baiklah teman-teman, mencintai Nabi dan Rasul adalah bukti dari bahwa kita mengimani iman yang keempat, rukun iman yang keempat, yaitu iman terhadap Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pelajaran yang sangat berharga daripada Nabi dan Rasul untuk kehidupan kita. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang dari bangsa Romawi yang mempunyai nama lengkap Ayub bin Ma'us bin Ro'ail bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan ibunya yaitu keturunan Nabi Lut alaihissalam. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai harta yang sangat banyak, sehingga beliau pun memiliki peternakan yang sangat besar dan punya hewan-hewan ternak seperti kuda, kambing, kemudian unta, kemudian keledai dan lain sebagainya, sapi dan lain sebagainya. Teman-teman yang ada di rumah, walaupun beliau seorang yang sangat kaya raya, tetapi beliau tidak memiliki sifat sombong. Beliau memiliki sifat yang sangat dermawan, baik hati, dan selalu mengeluarkan harta bendanya untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan beliau sangat suka memuliakan tamu. Memuliakan tamu artinya ketika ada tamu yang pergi ke rumahnya, ya mereka dijamu dengan sangat baik oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan seorang putri Afraim yang bernama Rohmah. Rohmah adalah cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan pernikahan mereka melahirkan anak-anak kembar baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 12 orang. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam ini sudah kaya raya, kemudian beliau juga dikaruniai banyak anak, ya sebanyak 12 anak. Jadi nikmat-nikmat tersebut ya Allah berikan kepadanya, tetapi sekali lagi semakin hari beliau itu semakin kaya, tapi tidak pernah sombong. Semakin hari semakin beliau kaya, semakin hari pula ya beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau pun diangkat menjadi seorang rasul dan berdakwah di negeri Haurani. Nah, kekayaan dan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam ini membuat iblis iri, membuat iblis dengki, sehingga iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam nanti kuat atau tidak dengan cobaan yang Allah berikan. Nah, apa itu usulan, ya? Apa itu permintaan iblis? Yang pertama yaitu iblis meminta kepada Allah agar harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam itu habis, ya. Benar saja teman-teman, dalam perjalanan waktu harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam ini benar-benar habis. Kalau bahasa sekarang usahanya itu bangkrut, sehingga beliau menjadi seseorang yang miskin, ya, karena harta mungkin ternaknya mati, usahanya mungkin tidak lancar, ya, jadi beliau benar-benar jatuh miskin. Ya, tetapi apakah Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi seorang yang kufur, seorang yang tidak terima begitu, ya? Tidak, ya, karena beliau mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Beliau menerima ini sebagai cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian iblis pun meminta permintaan yang kedua teman-teman, yaitu meminta agar anak-anaknya sebanyak 12 anak itu mati. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan iblis tersebut, ya teman-teman. Jadi rumah mereka yang mereka tinggali itu roboh, sehingga hanya tersisa beliau dan istrinya. 12 anak-anak tersebut mati semuanya, ya. Kemudian karena ketabahan Nabi Ayub alaihissalam, ya beliau pun
ya seperti sebenarnya agak sedih, tetapi mengingat kembali bahwa sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah dan kembali dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat nomor 2 ayat 156. Nah, itu pelajaran bagi kita teman-teman, ketika kita melihat suatu bencana, ketika kita melihat seorang meninggal dunia, ya mungkin ya ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tetap saja teman-teman, Nabi Ayub ini mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Nah, iblis pun meminta kepada Allah lagi bahwasannya supaya Nabi Ayub alaihissalam ini ditimpa oleh penyakit yang sangat ganas. Penyakit apa itu? Penyakitnya yaitu adalah penyakit kulit yang membuat Nabi Ayub alaihissalam itu sekujur tubuhnya dipenuhi oleh penyakit-penyakit kulit tersebut, ya, sehingga kulit-kulit yang ada ini ya membusuk, bernanah dan bau yang sangat menyengat. Ya, kemudian sehingga orang-orang di sekitar penduduk, ya, di sekitar rumah Nabi Ayub alaihissalam itu jijik melihatnya, ya, karena bau busuknya. Akhirnya mereka pun, antara Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya itu diusir teman-teman, diusir keluar kampung seperti itu. Dan lagi-lagi Nabi Ayub alaihissalam masih tabah. Melihat Nabi Ayub alaihissalam tabah dan istri Nabi Ayub alaihissalam pun tetap tabah mendampingi Nabi Ayub alaihissalam, iblis kembali meminta cobaan, ya, meminta Nabi Ayub alaihissalam ini untuk dicoba kepada Allah, yaitu istrinya, supaya tidak tahan, supaya tidak berbakti lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya itu, ya, sudah tidak sabar lagi, ya, sudah tidak tabah lagi mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya beliau pun ingin meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, tapi Nabi Ayub alaihissalam berbicara kepada istrinya bahwa jangan sekali-kali kamu nanti kembali. Ketika kamu kembali, aku akan memukul kamu sebanyak 100 kali. Yaitu adalah janji Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya istrinya pun pergi. Dan di kemudian hari Nabi Ayub alaihissalam, ya, meminta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urkud birijlik hada muhtasalum baridu wa syarab. Yang artinya Allah berfirman, hentakanlah kakimu, ya, hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menghentakkan kakinya, kemudian keluarlah air tersebut. Ya, setiap hari Nabi alaihissalam minum di situ, mandi di situ, ya, kemudian dioleskan seluruh ke tubuhnya, ke kulit-kulitnya, berangsur-angsur setiap hari semakin membaik dan sembuh total, alhamdulillah. Nah, kemudian istrinya pun kembali menemui Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Nah, turunlah surat Shad ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahud biyadika dhihtan fadrib bihi wala tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Yang artinya, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah.
Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam pernah bersumpah kepada Allah ya untuk memukul istrinya kalau dia kembali. Ya teman-teman, bisa dipahami kalau memukulnya itu bukan untuk menyakiti ya, tetapi untuk mendidik ya, mendidik istrinya agar tidak durhaka lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah teman-teman, sekian tentang Nabi Ayub alaihissalam ya, banyak sekali keteladanan beliau, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi ya. Teman-teman yang ada di rumah, tugasnya adalah menemukan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dari cerita tersebut dan ditulis di kertas atau di buku, kemudian dikirim di grup WhatsApp. Baiklah teman-teman, tetap semangat. Ingat, setiap hari harus selalu sholat sunnah, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa ya membantu orang tua dan menjaga kesehatan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.